Selamat siang saudara, kembali berjumpa di program Dialog Indonesia hari ini. Kali ini bersama saya Oki Satrial. Saudara, revolusi industri 4.0 membutuhkan kesiapan dari seluruh aspek dan juga sektor, termasuk juga sektor pertanian. Lalu bagaimana dengan sektor pertanian di Indonesia? Apakah kita sudah siap untuk memasuki industri 4.0 atau 4.0 ini? Kita akan membahasnya bersama narasumber yang telah hadir di Studio 4 TVRI. Beliau adalah Profesor Deddy Nur Syamsi, staf ahli Menteri Bidang Infrastruktur Pertanian di Kementerian Pertanian. Pak Deddy, selamat siang atau selamat sore. Terima kasih sudah hadir di TVRI. Baik, Pak Deddy berbicara mengenai revolusi industri 4.0. Ini sebuah keniscayaan yang harus kita hadapi, begitu termasuk juga di sektor pertanian. Bagaimana sektor pertanian mau tidak mau harus kemudian masuk dalam era ini. Bagaimana sektor pertanian kemudian menyikapi hal ini, begitu Pak? Jadi begini Mas Oki ya, sejak akhir abad 20 ya, kita memasuki awal abad ke-21, itu yang namanya pertanian itu memang fokus di hasil-hasil produk bioscience ya, kemudian produk mekanisasi pertanian, dan satu lagi produk ICT ya, Information Communication Technology. Nah, itu meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian itu luar biasa, Mas Oki ya. Nah, kemudian di awal abad ke-21 ini ya, sejak ada Hannover Fair ya, tahun 2011, jadi Jerman sudah mendeklar industri 4.0 ya. Nah, sejak itu memang perkembangan industri 4.0 itu berkembang sangat pesat ya, termasuk di kita ya. Jadi sebetulnya sektor pertanian di kita di Indonesia juga sudah mengimplementasikan industri 4.0 ya, apa yang kita sebut sebagai smart agriculture ya. Jadi pertanian cerdas ya. Nah, di dalam smart agriculture itu ada yang namanya smart greenhouse ya, artinya rumah kaca yang cerdas. Jadi kita tahu semua bahwa produksi tanaman itu ditentukan oleh fotosintesis. Oke, jadi proses tanaman itu sendiri mendapatkan cahaya dan macam-macam. Ya, nah fotosintesis itu memerlukan lingkungan yang favorable, memerlukan suhu yang optimal, memerlukan kelembaban yang optimal, ya, memerlukan air yang optimal dan sebagainya. Nah, di dalam smart greenhouse ini, ya, itu semuanya diatur oleh sensor yang dihubungkan ke internet. Ya, dengan menggunakan big data, sensor itu bisa bicara. Pada saat misalnya suhu melampaui suhu optimum, si sensor berkata, ini sudah lewat. Kemudian nanti blower bekerja, suhu turun, sehingga fotosintesis akan berlangsung dengan optimal. Nah, sehingga nanti semuanya menghasilkan produksi yang maksimal. Nah, ini semua diatur oleh internet. Ini semua kita menggunakan artificial intelligence, menggunakan kecerdasan big data, buatan. Ya, kecerdasan buatan dan sebagainya. Nah, ini semuanya kita sudah masuk di seperti itu. Nah, dan sudah terbukti bahwa industri 4.0 ini itu betul-betul efisien, betul-betul cepat, betul-betul dalam ruang lingkup yang sangat luas. Dia bisa menyediakan bahan pangan dalam waktu yang cepat, dalam jumlah yang sangat banyak. Ya, sehingga memang efisien. Nah, karena efisiensi ini, ya, mau tidak mau memang kita semua harus efisien. Yang tidak efisien kalah, ketinggalan, termasuk sektor pertanian. Karena efisiensi juga mempengaruhi hasil pertanian. Betul, efisiensi nanti berpengaruh terhadap produktivitas, berpengaruh terhadap daya saing, berpengaruh terhadap ekspor. Ya, nah, salah satu indikasi keberhasilan pembangunan kita kan berapa kita bisa menjual ke negara lain melalui ekspor. Nah, jadi intinya seperti itu. Baik, menarik tadi disebutkan ada smart agriculture, artinya ini penerapan yang memang bisa dikatakan masa depan pertanian di Indonesia. Tapi ini sudah diterapkan atau memang masih berupa model begitu Pak? Ya, sudah. Ya. Jadi untuk smart greenhouse ya, itu terutama untuk komoditas hortikultura. Ya. Komoditas hortikultura itu kan dia mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, mahal, ya, sehingga nilai jualnya tinggi, tentunya keuntungan juga akan banyak. Ada lagi yang disebut sebagai smart irrigation. Nah, smart irrigation itu juga terutama untuk di daerah-daerah yang kering, ya, untuk komoditas tebu. Ya, jadi menggunakan irigasi di bawah tanah, di bawah permukaan tanah. Di situ juga bekerja sensor-sensor, ya. Ada sensor yang menetapkan, wah, ini kadar airnya itu sudah terlalu kering.
Begitu kadar airnya itu kering, yang kita sebut sebagai titik layu, itu si sensor berkata, ya, ini kekeringan. Kemudian dia akan perintahkan pada keran terbuka, air keluar kan. Nah, sampai dengan kebasahan tertentu, sampai dengan kelembaban tertentu. Begitu misalnya tanahnya itu sudah cukup lembabnya, keran tertutup, ya. Itu berdasarkan sensor yang nyeru. Jadi tadi ada smart agriculture, kemudian ada smart greenhouse, smart irrigation juga. Ya. Bahkan kita juga sudah menciptakan otomatik traktor roda 4 untuk lahan pertanian. Betul, untuk mengolah tanah di sawah, ya. Kita menggunakan traktor yang bisa dikendalikan dari rumah. Baik. Dengan menggunakan internet dan lain sebagainya. Ya. Sudah terbayang bagaimana masa depan pertanian kita dengan kita menjabarkan hal tersebut, begitu Pak? Saat ini di mana saja yang sudah diterapkan teknologi ini? Betul, memang ini masih terbatas, ya, belum masif, ya. Kita memang masih genjot sekarang produktivitas produksi itu dengan, ya, boleh kita katakan industri 3.0 ya. Melalui penggunaan alsin, melalui penggunaan kultur jaringan dengan cara konvensional boleh dikatakan dengan cara-cara konvensional. Nah, namun demikian teknologi tersebut kemudian dipadukan, ya, dengan penggunaan internet, dengan penggunaan artificial intelligence, dengan penggunaan big data dan sebagainya, sehingga lahirlah 4.0. Oke. Menarik tadi smart agriculture. Pastinya ini bukan produk yang semata-mata dihasilkan oleh Kementerian Pertanian. Betul. Butuh kerjasama juga dengan pihak-pihak lain. Betul. Siapa saja yang selama ini sudah bekerja sama, Pak? Ya, jadi Kementerian Pertanian sebetulnya sudah lama membangun kerjasama dengan BPPT, ya. Itu yang menciptakan sensor-sensor itu BPPT, ya. Kemudian juga dengan perguruan tinggi, ya. Kemudian juga dengan LAPAN. Nah, kita juga sudah kembangkan bagaimana memanfaatkan citra satelit, ya, untuk mendeteksi apa yang terkandung di dalam tanah. Sehingga nanti akan keluar rekomendasi apakah perlu pupuk urea, kalau perlu berapa, apakah perlu pupuk TSP, kalau perlu berapa, apakah perlu pupuk KCL, kalau perlu berapa. Nah, itu dengan menggunakan deteksi citra satelit. Nah, ini kita kerjasama dengan LAPAN. Nah, LAPAN itu bisa menerjemahkan dari citra satelit, memoto permukaan tanah, memoto lahan. Nah, dari situ bisa diterjemahkan, oh ya, kadar N-nya itu sekian, sehingga perlu pupuk N sekian untuk padi, untuk jagung sekian, dan seterusnya. Nah, artificial intelligence-nya, big datanya itu dari kita. Ya, kita sudah punya berbagai penelitian analisis tanah di seluruh Indonesia. Kita juga sudah punya berbagai penelitian bagaimana memupuk kalau tanahnya seperti ini, bagaimana memupuk kalau tanahnya seperti itu, dan sebagainya. Dan penelitian ini sudah komprehensif belum untuk seluruh wilayah atau memang masih terbatas pada beberapa daerah saja, begitu Pak? Kalau untuk penelitian tanah, ya, penelitian pemupukan, lahan dan sebagainya, itu seluruh wilayah tanah air sudah kita petakan. Jadi data-datanya ada di Kementerian Pertanian dan semua stakeholder boleh gunakan data itu tentunya untuk pembangunan pertanian ke depan. Baik. Ini tentu kita harapkan akan bisa dilakukan secara masif atau massal. Karena lahan kita besar sekali di Indonesia dan hampir dari separuh masyarakat kita masih bergantung hidupnya dari sektor pertanian. Apa kira-kira yang perlu dilakukan untuk bisa menerapkan hal ini secara lebih luas lagi, Pak Didi? Untuk implementasi, jadi yang perlu kita lihat adalah pelaku, pelaku pertanian. Siapa itu? Ya, petani. Ya, jadi di dalam petani kita itu range-nya lebar, ya, dari mulai petani tradisional, petani konvensional, petani modern, dan petani milenial itu ada. Nah, terkait dengan industri 4.0, ini petani yang milenial dan petani yang modern ini mempunyai kans yang sangat besar. Kenapa? Karena petani milenial itu dia itu melek teknologi, dia akan dengan mudah mengadopsi teknologi. Kemudian juga dia melek ICT, dia gampang sekali menggunakan information communication technology, kan, menggunakan internet, karena menganalisis data dan sebagainya. Mereka begitu, ya. Karena ya memang mereka hidup seperti itu. Selain itu mereka juga punya ide-ide yang luar biasa. Ya, kemudian semangatnya juga tinggi, energinya juga tinggi, ya. Jadi saya yakin dengan kita menggembleng, kita membimbing petani milenial, ya, ke depan, ya, implementasi industri 4.0 di sektor pertanian itu akan berjalan dengan baik. Bahkan, ya, si petani-petani milenial itu nanti akan menciptakan teknologi-teknologi baru di era 4.0 ini. Jadi bisa dikatakan juga image sekarang, gambaran tentang petani itu adalah orang desa yang kemudian dilakukan oleh hampir sebagian
yang Ya. sudah berumur begitu Ya. ya. Nah, Jarang itu dulu. anak muda kita dengar dulu jarang yang mau jadi Ya. petani. Tapi sekarang bagaimana menjadi petani Betul. yang milenial yang Betul. memanfaatkan ICT tadi sehingga mindset masyarakat tentang petani ini berubah. Betul. Begitu Pak ya. Betul. Aha. Ya, jadi di dalam program Kementerian Pertanian ada yang namanya bagaimana kita menciptakan petani milenial ya 1 juta orang per tahun yang berorientasi ekspor. Oke. Jadi kita gambling ya melalui ada di pertanian itu Politeknik Pengembangan Pertanian, Polbangtan. Ya, itu dalam 2-3 tahun terakhir itu minat untuk menjadi mahasiswa Polbangtan itu luar biasa, ada peningkatan 11 kali lipat. Itu kan luar biasa itu ya dalam 3 tahun terakhir ini. Artinya apa? Minat anak-anak muda ke pertanian itu semakin meningkat. Kemudian kita lihat juga ya, mahasiswa pertanian di seluruh tanah air itu juga meningkat sampai dengan 60% dalam 2-3 tahun terakhir. Artinya apa? Mereka itu sangat minat. Nah, mereka itulah sebetulnya ya yang akan membangun pertanian kita 5-10 tahun yang akan datang. Baik, kita mungkin pasti ingin tahu juga apa sebetulnya kendala yang dihadapi dalam penerapan teknologi pertanian. Ya. Adakah petani-petani kita sudah bisa menerima hal ini, terutama Ya. petani yang masih tinggal di daerah pedesaan, begitu Pak? Dan kemudian apakah nanti juga akan ada ya semacam target penerapan seberapa lama jangka waktunya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ya. Kita akan kembali, saudara, dengan perbincangan lanjutnya setelah jeda pariwara berikut ini. Anda kembali bergabung di Dialog Indonesia hari ini. Bagaimana kesiapan sektor pertanian menyongsong era revolusi industri 4.0. Itulah yang sedang kita berbincangkan siang ini. Dan Pak Dedi, menarik tadi kita sempat membahas mengenai smart agriculture dengan berbagai turunannya, ada smart irrigation dan lain-lain. Ya. Lebih jauh tadi juga kita sudah membahas bagaimana anak-anak muda bisa mengambil peran dalam hal ini begitu. Ya. Nah, saat ini mungkin beberapa kendala dihadapi. Tentunya dari segi SDM kita, terutama di perdesaan, beberapa petani yang masih melakukan pertanian dengan cara konvensional kadang-kadang sulit menerima sesuatu yang baru. Ya. Kendala-kendala yang dihadapi untuk bisa menerapkan teknologi ini seperti apa sih Pak? Ya. Jadi setiap perubahan itu pasti ada disruption ya, ada semacam gangguan. Termasuk industri 4.0 ya. Orang mengkhawatirkan dengan masifnya industri 4.0 itu nanti angka pengangguran semakin meningkat. Karena banyak robot. Karena banyak robot dan sebagainya ya. Tapi sebetulnya tidak seperti itu. Jadi robot itu diciptakan bukan untuk menghilangkan manusia, peran manusia ya, tetapi justru untuk membantu manusia. Nah, kemudian di saat yang sama juga nanti akan terbentuk ya situasi yang baru ya, sehingga nanti pengangguran itu bisa ditekan dengan sendirinya. Kenapa? Karena akan terbentuk lapangan kerja baru. Nah, jadi sebetulnya tidak terlalu khawatir kita. Nah, kemudian juga tadi di serat yang kedua ya, petani-petani kita juga kan masih banyak yang tradisional, masih banyak yang konvensional. Yang tradisional itu kan umumnya mereka tidak terlalu melek terhadap teknologi kan. Mereka juga belum terlalu mengerti mengenai ICT ya, Information Communication Technology ya. Namun demikian mereka tetap kita dorong ya agar meningkat produktivitasnya. Ke depan ya, siapa pelaku industri 4.0 itu adalah ya anak muda, ya milenial. Nah, oleh karena itu sekarang kita gambling itu petani milenial itu sedemikian rupa sehingga dia siap untuk mengimplementasikan industri 4.0. Jadi Kementerian Pertanian itu ada program vokasi dan magang. Ya, petani milenial kita itu disekolahkan, dimagangkan di negara-negara yang sudah maju. Di Jepang, betul. Ya. Yang maju pertaniannya di Jepang antara lain, di Taiwan. Nah, mereka tuh belajar bukan hanya teknologi budidaya saja, ya, tetapi juga mereka belajar bagaimana implementasi teknologi industri 4.0 ini. Bahkan nanti diharapkan ya mereka pulang, mereka bisa mengimplementasikan ilmunya yang didapat dari Taiwan, dari Jepang ya di Indonesia. Di saat yang sama dia juga justru menciptakan teknologi industri 4.0 yang baru di sektor pertanian. Secara umum apa sih Pak yang bisa kita pelajari dari negara-negara yang sektor pertaniannya sudah maju seperti Jepang begitu? Ya, yang pertama adalah teknologinya. Ya. Jadi yang saya ceritakan tadi ya, smart agriculture ya, ada greenhouse agriculture, ada smart irrigation ya, ada juga automatic traktor ya, autonomous traktor. Itu di negara-negara seperti Jepang, Taiwan, Jerman itu sudah biasa, sudah lama mungkin ya. Sudah lama ya, sudah masif ya. Di kita juga sudah mulai ini awal abad ke-21 ini. Nah, itu kemudian selanjutnya ya untuk memasuki industri 4.0, pemanfaatan Internet of Things. Ya. Pemanfaatan big data.
pemanfaatan artificial intelligence dan sebagainya, dan itu banyak di kita. Contoh big data untuk data-data lahan itu di Kementerian Pertanian lengkap di seluruh Indonesia. Artinya yang namanya pertanian kan pasti lahan. Nah, kita harus tahu dulu lahannya itu seperti apa. Kalau kita sudah tahu lahan seperti apa, manajemennya gampang. Nah, informasi itu ada. Ya, lahannya seperti itu apa dan harus diapakan. Nah, itu adalah teknologi hasil-hasil riset kita. Itu juga sudah ada. Tinggal kita kemas ya dengan bantuan Internet of Things, dengan bantuan artificial intelligence, muncul 4,0. Jadi seperti itu, Pak. Ya, dengan kondisi geografis kita yang saat ini luas sekali, Betul. dari Sabang sampai Merauke, lahan pertanian juga luas sekali, begitu ya. Betul. Kementerian punya target tidak Pak dalam penerapan ini? Mungkin jangka waktunya akan berapa lama lagi kita akan menyongsong hal tersebut atau seperti Ya, saya yakin di kabinet berikutnya, ya. Jadi mulai akhir tahun ini, saya kira ke depan itu pemerintah saya yakin akan lebih fokus untuk bagaimana implementasi industri 4.0. Apalagi Bapak Presiden, ya, Pak Jokowi sudah mendeklar ya, bahwa ke depan kita akan implementasikan industri 4.0 itu di seluruh sektor, termasuk pertanian. Ya, jadi salah satu syarat untuk implementasi dari industri 4.0 itu adalah yang pertama dukungan dari pemerintah, dan itu sudah ada. Ya, kemudian juga dukungan dari dewan, dari legislatif, dan itu juga sudah ada. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah dukungan dari masyarakat seluruh stakeholder. Nah, masyarakat ini sangat beragam. Ya, tadi petani saja sudah saya katakan, mulai dari petani tradisional, petani modern, konvensional, sampai dengan petani milenial itu ada. Nah, oleh karena itu kita ya perlu pilih-pilih, ya, harus bergerak. Nah, Kementerian Pertanian mengarahkan industri 4.0 itu ke petani milenial. Kenapa? Karena mereka nanti yang akan melaksanakan industri 4.0 ke depan. Dukungan pemerintah, dukungan anggota dewan, masyarakat juga butuh mendukung, begitu ya. Betul. Bagaimana dengan dukungan regulasi? Artinya penerapan teknologi ini tentu butuh payung hukum untuk bisa membuat petani lebih merasa aman untuk bisa menjalaninya. Seperti apa, Pak? Nah, yang jelas dukungan legislasi ya sekarang sudah luar biasa ya. Tentunya nanti outputnya adalah dalam bentuk regulasi itu, aturan-aturan ya, tentunya juga dengan eksekutif ya, mulai dari presiden, menteri dan seterusnya ke bawah pemerintah daerah, itu juga sudah sangat respect terhadap ini. Dan nanti adalah salah satunya outputnya adalah regulasi, mulai dari regulasi tingkat pusat sampai dengan regulasi Perda di bawah. Baik, teknologi yang digunakan tadi dalam pertanian, apakah sudah menyeluruh begitu Pak sampai dengan produksi hingga distribusi, outputnya seperti itu Pak? Jadi untuk industri 4.0 ya justru lebih banyak dihilir ya, di distribusi. Terutama di distribusi ya. Bagaimana caranya mendistribusikan komoditas pertanian, misalnya beras Pak ya. Nah, kalau dulu kan orang perlu beras mungkin tanya-tanya paling untung lewat telepon kan. Nah, sekarang sudah menggunakan gadget ya. Di situ ada big data yang menjelaskan bahwa produksi di kabupaten ini sekian ton ya, di kabupaten ini sekian ton, bulan bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli dan seterusnya. Nah, berdasarkan itu kita bisa setel ya. Kalau misalnya kita perlu beras misalnya bulan Mei sekian, oh iya dapatnya dari sini. Udah tinggal kontak ke sini, tinggal kirim. Nah, dengan menggunakan industri 4.0 itu semuanya akan lebih cepat, akan lebih mudah, dan akan lebih efisien. Jadi industri 4.0 itu betul-betul dia menembus dimensi ruang dan waktu yang saat ini menjadi pembatas dimensi ruang karena jauh ya, yang tadi Bapak bilang bahwa Indonesia ini kan sangat luas. Luas sekali ya. Kemudian waktu kita aja ada 3 waktu kan. Nah, dengan menggunakan industri 4.0, gadget dan sebagainya, dimensi ruang dan waktu itu akan bisa ditembus. Tidak ada batasan lagi begitu. Tidak ada batasan lagi. Borderless begitu ya. Betul. Baik. Kesiapan petani tentu dari Kementerian Pertanian dekat sekali dengan petani, mengenal bagaimana kondisi real di lapangan. Apa kira-kira aspirasi yang disampaikan oleh para petani mengenai keniscayaan tadi, revolusi industri 4.0, kemajuan teknologi, apa yang mereka sampaikan kepada kementerian? Ya, tentunya mereka sangat berharap agar pemerintah itu dalam hal ini Kementerian Pertanian itu mensupport ya, terutama terkait dengan infrastruktur. Ya, jadi infrastruktur irigasi ya, kemudian infrastruktur jalan dan sebagainya. Kenapa? Karena dengan infrastruktur ya itu nanti akan semakin mudah ya, akan semakin efisien. Jadi ada 2 kunci sebetulnya untuk meningkatkan produktivitas, infrastruktur dan inovasi teknologi. Termasuk industri 4.0 itu kan inovasi teknologi. Jadi dua-duanya memang ini penting. Nah,
terutama dari pemerintah tentunya infrastruktur. Dan saya kira kita semua tahu ya, betapa ini Bapak Presiden kita ini pembangunan infrastruktur yang luar biasa, termasuk infrastruktur pertanian. Berapa bendungan yang sudah dibangun, berapa jaringan irigasi primer, sekunder, kemudian pintu-pintu air yang sudah diperbaiki dan sebagainya. Itu tentu saja itu akan mengungkit produktivitas yang luar biasa. Dan itu sekarang sudah berlangsung dan tetap akan berlangsung, terutama dalam pemeliharaan. Nah, kemudian juga yang tidak kalah penting adalah teknologi. Nah, tentunya teknologi ini ya, berbagai lembaga riset di Indonesia, ada dari Badan Litbang Pertanian, dari perguruan tinggi, dari BPPT, dari LAPAN dan sebagainya. Dia nanti akan menghasilkan produk-produk teknologi 4.0 yang bisa lebih memudahkan, mengefisienkan proses produksi. Nah, ini tentu saja teman-teman stakeholder ya, dalam hal ini petani, itu sangat mengharapkan informasi itu. Nah, lewat penyuluhan, lewat diseminasi, lewat Denpam, itu semuanya diberikan kepada petani sedemikian rupa sehingga petani itu melihat dan kemudian dia juga mulai belajar, merasakan dan akhirnya mengimplementasikan. Ya, contoh ya, produk bioscience itu ada high yielding variety, varietas yang berpotensi hasil tinggi ya, misalnya untuk padi. Nah, untuk padi itu Ciherang tetap tinggi. Ada sekarang Impari sampai 42. Ya, Impari 42 itu produktivitas tinggi ya. Di Indramayu itu bisa mencapai 14 ton per hektar. Itu kan luar biasa kan? Padahal rata-rata nasional baru 5,2 ton per hektar. Nah, dengan varietas itu bisa menghasilkan sampai 14. Artinya 2 kali lipat lebih. Nah, informasi-informasi itu tentu saja petani itu sangat memerlukan. Nah, selanjutnya tentunya kan perlu logistik. Ya. Kalau misalnya petani, loh di mana benihnya? Nah, kita harus siap ya. Nanti benihnya itu terutama ditaruh di sentra-sentra produksi, kita latih petani menjadi penangkar. Artinya apa? Bikin benih sendiri dia. Ya, nanti benih sendiri tentunya untuk keperluan dia sendiri dan teman-temannya. Nah, misalnya seperti itu, dan itu peran pemerintah di situ sangat luar biasa ya. Baik. Ya. Baik, terakhir mungkin di era revolusi industri 4.0 ini bagaimana sektor pertanian melihat ini sebagai sebuah harapan, dan dari Bapak sendiri bagaimana pesan-pesan mungkin kepada para petani kita juga nih yang sedang menyaksikan? Ya. Jadi begini ya, industri 4.0 ini adalah peluang yang sangat besar ya, yang harus kita manfaatkan. Kenapa? Karena industri 4.0 itu membuat proses produksi itu akan semakin efisien, semakin cepat ya, semakin murah, dan juga dalam skala yang masif, skala yang besar. Ini peluang yang besar. Nah, oleh karena itu kita harus memanfaatkan ini. Bagaimana cara memanfaatkan ini? Belajar, terutama petani milenial ya. Dia harus tahu apa itu teknologi industri 4.0 itu seperti apa. Jadi dia nanti bisa mengimplementasikannya. Di saat yang sama dia juga harus menggali ya teknologi-teknologi lain ya, agar bisa lebih efisien. Terutama yang teknologi di hilir. Di hilir itu sebetulnya luar biasa itu nanti kombinasinya. Wah, bisa ribuan, mungkin bisa jutaan kombinasi teknologi industri 4.0 yang bisa diciptakan oleh generasi petani milenial. Baik, nah, tentu kita harapkan dengan berbagai kemajuan teknologi bisa membuat Indonesia tidak hanya bersuasembada nantinya, namun juga bisa menjadi eksportir dari komoditas pertanian. Begitu. Terima kasih Profesor Dedi Nur Syamsi, staf ahli Menteri Bidang Infrastruktur Pertanian di Kementerian Pertanian. Kita harapkan juga edukasi ini bisa berjalan kepada para petani melalui gapoktan yang sudah tersebar juga di berbagai desa begitu ya. Terima kasih Pak kehadirannya. Dan demikian saudara perbincangan kita di Dialog Indonesia hari ini untuk hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Oki Satrial, selamat siang dan sampai jumpa.